Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Retso Kamelia Putrisyon dengan NIM 114230157 dari Plug 11 Praktikum SIL. Pada saat ini saya akan melakukan tutorial acara ke-9 Praktikum SIL yaitu mengenai NDVI, NDWI, dan NDDI. Yang dibutuhkan untuk acara ini adalah batas Indonesia dan batas administrasi dari acara 2. Kemudian kita juga perlu melakukan registrasi pada website Google Earth Engine. Kemudian jika sudah, kita bisa ke script, lalu kita klik new, kemudian kita pilih repository. Kemudian di sini sebelumnya kita bisa mengisi usernya terlebih dahulu. Untuk usernya bisa kita ketik NIM atau nama, kemudian kita di sini bisa tulis new repository-nya acara 9. Kemudian kita klik create. Kita klik create. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan ke asset. Lalu kita akan pilih klik new, lalu kita akan pilih shape files. Nah, di sini source filesnya kita pilih select. Lalu kita buka dokumen atau folder acara 9. Lalu di sini kita akan memasukkan data batas administrasi. Namun sebelum itu pastikan tidak ada jeda atau tidak ada spasi dalam penulisan datanya. Jika ada, bisa lakukan dengan select all, kemudian CTRL, kemudian klik kanan, kemudian rename. Di sini yang data yang dimasukkan adalah seluruh data kecuali data tipe SBX. Ini kita bisa pilih saja. Kemudian data yang SBX-nya bisa kita unselect. Jika sudah, kita pilih open. Pastikan sudah ada 6 data yang sudah di-select. Kemudian aset name-nya kita ubah menjadi batas underscore daerah penelitian kita. Kemudian kita pastikan karakter encoding itu F8, kemudian kita klik upload. Jadi kita di sini bisa menunggu terlebih dahulu sambil datanya diupload. Oke, jika sudah terupload akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita ke script. Lalu pada bagian repository tadi kita klik new kembali, kemudian kita pilih file. Kemudian di sini kita bisa ganti tempatnya menjadi acara 09, kemudian file name-nya kita ubah menjadi NDVI. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul pada bagian repository NDVI seperti ini. Kemudian di sini kita pilih, kemudian kita pilih aset, lalu kita bisa masukkan batasnya dengan cara klik import into script. Nah, di sini jika sudah, kita bisa ganti tabelnya menjadi batas. Kemudian jika sudah, kita akan masukkan rumus. Yang pertama rumus citra satelit. Kita akan copy dari bagian pemanggilan data citra satelit sampai sebelum ekspor data. Kemudian kita Ctrl C saja. Kemudian kita copy, paste. Jika sudah, kita di sini akan ganti X-nya menjadi batas. Kemudian selanjutnya kita mengganti di sini lagi X-nya menjadi batas. X di sini batas. Dan untuk yang di sini kita ubah menjadi kudus. Kemudian jika sudah, kita akan menambahkan rumus. Menambahkan hasil dari NDVI-nya. Kita bisa buka teks ini dulu. Nah, di sini kita akan copy dari awal sampai akhir. Kita Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V di sini. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk mengganti NDXI-nya menjadi NDVI. Kemudian di sini ada rumus hitung NDVI, hitung NDWI, dan hitung NDDI. Karena di sini kita akan melakukan bagian NDVI terlebih dahulu, maka rumus dari NDWI dan NDDI akan kita nonaktifkan dengan cara kita select. Kemudian kita tekan pada keyboard CTRL dan garis miring. Nah, jika sudah seperti ini sudah nonaktif. Kemudian di sini memunculkan hasil NDVI. Kemudian X-nya kita ganti menjadi batas. Di sini jangan lupa ganti menjadi NDVI, kemudian X di sini ganti menjadi kudus. Di sini jangan lupa menjadi NDVI. Oke, jika sudah memastikan semuanya diubah, selanjutnya kita akan klik run. Nah, nanti apabila kita klik run, data NDVI-nya akan muncul pada lokasi penelitian kita sesuai dengan batas administrasi yang sudah kita input di aset tadi. Oke, jika sudah muncul seperti ini, selanjutnya kita akan memasukkan rumus mengekspor data yang ada dari Google Earth Engine ini ke Drive. Dengan cara kita buka lagi KPath Note-nya ini, kita ke KPath Note yang citra satelit. Di sini ada rumus ekspor data, kita select semua, lalu kita copy. Kemudian kita paste pada bagian script. Nah, di sini jika sudah, jangan lupa mengganti NDX-nya menjadi NDVI, X-nya menjadi batas. Kemudian X yang di sini jangan lupa menjadi NDVI. Kemudian X yang di sini ubah menjadi kudus. Kemudian region-nya kita ubah menjadi batas. Oke, jika sudah, kita bisa klik run. Nah, di sini di bagian task akan muncul NDVI underscore kudus, terus ada tulisan run. Kemudian di sini untuk melakukan save, kita bisa klik run. Nah, di sini pastikan file formatnya geotiff, kemudian di sini namanya tidak perlu diubah, kemudian kita bisa klik run. Nah, ini kita tunggu saja. Dan selanjutnya untuk bagian NDWI sama saja seperti yang kita lakukan untuk mengambil data NDVI, namun untuk bagian rumus yang dimatikan berarti rumus yang dimatikan adalah rumus NDVI dan rumus NDDI.
apabila ingin mencari data NDVI. Selanjutnya untuk yang bagian menghitung NDVI, sembari menunggu kita bisa mencoba memasukkan data NDVI, kita bisa klik file kembali. Di sini kita ubah, kemudian di sini kita masukkan file name NDVI. Lalu kita klik OK. Nah, di sini jika sebelumnya yang NDVI bisa kita klik save terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita berpindah ke yang NDVI. Kita bisa klik reset. Nah, di bagian yang NDVI, kita bisa ke aset, kemudian kita masukkan batas yang sudah tadi kita import dengan cara import kembali, import into script. Nah, di sini sama caranya, batas, kemudian kita masukkan rumus dan lain-lainnya. Namun pada bagian NDVI ada hal yang berbeda. Nah, apabila kita sudah memasukkan rumus dari NDVI, di sini sama efek ganti batas, sama seperti memasukkan rumus pada NDVI. Namun untuk rumusnya kita tidak ada rumus yang kita nonaktifkan karena NDVI adalah gabungan dari data NDVI dan NDWI. Untuk NDVI sendiri kan vegetation, kalau misalnya NDWI itu kan wet. Nah, NDVI ini merupakan data mengenai kekeringan. Nah, jika sudah, nanti sama halnya kita ekspor. Nah, nanti kita bisa klik run, oke, selesai. Selanjutnya kita apabila sudah selesai, kita bisa ke drive, kemudian kita bisa cari di sini data filenya NDVI Kudus Steve yang ini. Nah, di sini kita bisa klik download. Kemudian apabila sudah terdownload, kita akan mengolah datanya di aplikasi ArcMap. Oke, bagian selanjutnya kita akan mengolah data yang sudah didapatkan dari Google Earth Engine dengan menggunakan aplikasi ArcMap. Kita buka aplikasi ArcMap, kemudian kita ke My Templates, kemudian Blend Map, kita klik OK. Lalu pada layers kita akan atur koordinatnya, kita klik kanan layers. Kemudian kita pilih Properties. Kemudian BGS 1984, zona 49S, apply, kemudian OK. Jika sudah, kita akan masukkan data, klik kanan Add Data. Kemudian kita akan memasukkan data dari Google Earth Engine dalam bentuk TIFF NDVI_Kudus, kemudian kita klik Add. Nah, data yang akan muncul nanti akan data seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghilangkan bagian-bagian yang hitam. Caranya adalah kita akan klik kanan pada layer TIFF ini. Kemudian kita pilih data, lalu kita pilih export data. Nah, di sini yang bagian atas tidak perlu ada yang diubah, namun untuk filenya kita bisa klik ini, kemudian kita pilih file kita, kemudian kita klik Add. Lalu di sini name-nya bisa kita ganti menjadi NDVI_, namanya tidak boleh sama dengan nama layer yang sudah ada, Kabupaten Kudus. Kemudian kita bisa klik save. Ini kita klik yes. Nah, jika sudah, kita bisa unchecklist layer TIFF yang awal. Nah, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan, karena ini masih hitam putih, kita akan menuju ke warnanya dengan klik di R2 box. Ke R2 box, kemudian kita pilih Spatial Analyst Tools. Kemudian di sini kita pilih yang request, lalu kita pilih yang reclassify. Nah, di sini untuk input rasternya kita ubah menjadi yang Kabupaten Kudus. Lalu kita langsung ke classify. Nah, di sini kita akan klasifikasi sesuai data yang sudah diberikan oleh asisten. Nah, karena saya menggunakan data NDVI, maka untuk classesnya kita ubah menjadi 5. Kemudian methodnya kita ubah menjadi manual. Nah, di sini kita perlu mengganti nilai break values-nya menjadi nilai yang sesuai dengan rentang yang sudah diberikan oleh asisten. Oke, untuk nilai yang terakhir ini kita bisa melihat nilai maksimum, karena di sini nilai maksimum saya 0,69, maka nilai tertingginya saya masukkan 0,7. Selanjutnya kita bisa klik OK. Lalu kita bisa output rasternya, kita bisa masukkan ke folder yang kita inginkan. Ini kita klik save, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah berhasil, maka akan terdapat tanda centang di pojok kanan bawah. Kemudian di sini kita ke R2 box, lalu ini kita bisa minimize. Kemudian kita ke conversion tools. Karena di sini datanya masih TIFF, kita akan mengubah menjadi polygon. Kemudian kita pilih from raster, kemudian kita pilih raster to polygon. Lalu input rasternya kita masukkan yang reclassify. Kemudian tidak ada yang perlu diubah. Ini kita bisa masukkan ke file yang kita inginkan. Kemudian kita klik save, lalu kita klik OK. Oke, jika sudah muncul yang reclassify, bisa kita unchecklist saja. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi pada layer baru yang raster T ini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita klik kanan, kemudian kita ke properties. Lalu kita pilih simbologi, ke categories, unique values, kemudian value field-nya kita grid code, kemudian kita add all values. Nah, di sini kita bisa unchecklist yang value paling atas, kemudian kita bisa klik kanan pada bagian kosong yang putih, kemudian kita pilih yang reverse sorting. Nah, karena saya menggunakan data NDVI, maka untuk color RAM-nya kita bisa ubah menjadi yang gradasi seperti ini. Yang nomor 1 menjadi warna merah, yang nomor 5 menjadi warna hijau gelap. Kemudian kita bisa klik kanan pada bagian putih, kemudian properties for all symbol. Untuk
outline colornya kita ubah menjadi no color, kemudian kita klik OK, kemudian kita apply, lalu kita klik OK. Oke, jika sudah hasilnya akan menjadi seperti ini, yang layer NDVI tip ini bisa kita uncheck list. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan data batas provinsi, kabupaten, kecamatan berdasarkan data yang sudah didapatkan dari drive Praktikum Seal. Sini kita bisa masukkan data-datanya, provinsi, kecamatan, dan kabupaten, kemudian kita klik add. Lalu di sini kita akan melakukan simboling. Untuk yang pertama provinsi, kita ke edit symbol, lalu ke outline, kemudian di sini kita akan ke style reference, kemudian kita add style to list, kita akan masukkan simbol RBI, klik open, oke. Lalu karena ini batas provinsi, kita mencari batas provinsi. Ini, kemudian kita ke edit symbol, yang putih-putihnya bisa kita hapus saja, dan klik oke, oke, oke. Lalu untuk fill colornya kita bisa ubah menjadi no color, lalu kita klik oke. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan simbologi batas kecamatan sama edit symbol, outline, kemudian kita pilih yang batas kecamatan, lalu edit symbol, yang orange kita bisa hapus, klik oke, 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 fill color kita ubah menjadi no color, lalu klik oke. Selanjutnya kita juga akan melakukan simbologi batas kabupaten. Sini kita ke edit symbol, kemudian ke outline, kemudian ke batas kabupaten, edit symbol, yang putihnya bisa kita hapus saja, oke, 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 fill colornya ubah menjadi no color, lalu kita klik oke. Oke, jika sudah jadi seperti ini untuk urutannya, yang pertama provinsi, urutan layarnya provinsi, kemudian kabupaten, baru kecamatan, baru yang bagian raserte. Nah, jika sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita juga akan memasukkan batas desa, klik kanan layer, kemudian add data. Ini kita masuk SAP Desa Sejateng, add. Ini di layar yang paling bawah setelah kecamatan, kemudian kita bisa simbologi ke properties, kemudian ke categories, in values, kemudian ke kita pilih yang desa. Nah, selanjutnya kita juga akan menambahkan batas desa, kita klik kanan layers, add data, kemudian kita pilih SAP batas desa, kemudian kita pilih add, lalu kita pindahkan ke bawah terlebih dahulu, kemudian di sini kita tidak akan memakai outline, jadi kita ubah fill colornya menjadi abu-abu, kemudian kita outline colornya kita ubah menjadi no color, kemudian mungkin outline colornya kita ubah menjadi warna hitam, oke. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan labeling, kita bisa pilih batas desa, batas kecamatan, batas kabupaten, batas provinsi. Di batas provinsi kita ke kanan properties, kemudian ke labels, kemudian label features in this layer, kemudian label fit-nya kita pilih ini, kemudian untuk fontnya Times New Roman, untuk batas provinsi sendiri fontnya 14, kemudian kita ke simbol, edit simbol, mask, halo, oke, oke, placement propertiesnya always horizontal, remove duplicate labels, klik oke, lalu apply, oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan labeling pada batas kabupaten, kecamatan, dan batas desa. Kita akan melakukan labeling dari batas kabupaten dan batas kecamatan. Ukuran dari batas kabupaten, ukuran fontnya 12, dan yang kecamatan 10. Fontnya Times New Roman, placement propertiesnya horizontal, duplicate labels, remove duplicate labels, oke, apply, lalu oke. Oke, jika sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan layouting. Kita bisa klik di bagian kiri bawah, layout view. Kemudian kita akan mengubah ukuran dari kertas atau layout kita dengan klik kanan pada bagian layout. Kemudian kita pilih page and print setup. Kemudian size-nya kita ubah menjadi A3. Kemudian orientation-nya portrait. Kemudian width-nya kita ubah menjadi cm, height-nya juga satuannya kita ubah menjadi cm. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan penambahan garis bantu untuk membuat garis-garis layout. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat rectangle. Kita buat sesuai garis bantu. Selanjutnya kita akan klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian kita ke simbol fill colornya kita ubah menjadi no color. Outline color kita ubah menjadi warna hitam. Outline bitnya bisa kita satu saja, kemudian klik apply, lalu klik OK. Nah, kita akan membuat kotakan-kotakan lainnya. Oke, selanjutnya jika sudah jadi seperti ini, kita akan mengatur skala dari skala dari peta kita sebelumnya agar tidak terlalu lemot. Kita bisa hanya menceklis batas provinsi, batas kabupaten saja dulu, dan kita checklist yang Kabupaten Kudus yang TV-nya aja dulu, biar tidak terlalu lemot. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita akan mengatur skalanya terlebih dahulu. Ini kita coba pakai 1:100. Oke, untuk memindahkannya kita pakai hitung span untuk menyesuaikan.
Oke, apabila sudah kita di sini pakai skala 1:100.000, selanjutnya kita akan membuat grid. Kita klik kanan pada petanya, kemudian kita ke properties, lalu kita ke grids, kita pilih new grid, kita pilih yang gratitude, next, kemudian kita pilih yang gratitude and label, stylenya kita ubah menjadi, warnanya ubah menjadi big sky blue, klik OK, next, finish, kemudian kita klik yang gratitude, kemudian kita pilih properties, kemudian di sini di labels kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, size-nya 10, label orientation-nya kita yang vertical labels kita checklist yang left and right, kemudian intervals-nya bisa kita sesuaikan. Di sini kita bisa saja dulu, di sini kita bisa ketik 5, kita klik apply, lalu kita klik OK, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan penambahan logo, kemudian judul peta, nama, dan lain-lainnya. Selanjutnya, jika sudah jadi seperti ini, kita akan menambahkan arah mata angin, kemudian penulisan skala, dan skala batang. Kemudian nanti kita juga akan menambahkan insert. Yang pertama kita akan menambahkan arah mata angin, kita bisa klik insert, kemudian kita pilih note arrow, kita pilih S-ring note 8, kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita bisa tempatkan di tengah, bisa dibantu dengan garis bantu. Kemudian kita akan menambahkan tulisan skala, kita pilih insert, lalu scale text, kita pilih yang absolute scale, kita pilih ke properties, scale text-nya kita pilih yang relatif terlebih dahulu, kemudian nomor formatnya sudah kita ubah menjadi 0, lalu formatnya kita ubah menjadi Times New Roman, size-nya kita ubah menjadi 10. Like, oke. Oke, jika sudah jadi, selanjutnya untuk pembuatan skala batang kita pilih insert, kemudian scale bar, kemudian kita pilih yang double alternating scale bar 2, kemudian kita klik properties, kemudian di scale and units kita pointer size-nya kita ubah menjadi adjust width, kemudian division miles kita ubah menjadi kilometer, labelsnya kita ubah menjadi kilometer atau tulisannya km, kemudian division value-nya kita ubah menjadi 1, karena saya menggunakan skala 100 maka 100 bagi 100 menjadi 1, kemudian kita pilih number and marks, frekuensinya kita ubah menjadi divisions, kemudian formatnya kita ubah menjadi Times New Roman, size-nya kita ubah menjadi 10, kemudian kita klik apply lalu OK, klik OK. Kita jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat insert. Pertama, kita bisa mengklik insert, kemudian kita pilih data frame. Nah, kemudian di data frame ini bisa kita rename menjadi insert. Jika sudah, kita akan melakukan copy layers batas provinsi. Kita copy, kemudian kita paste di insert, paste layer, dan kita akan copy lokasi penelitian kita. Kemudian kita pilih paste layer. Nah, oke, jika sudah jadi seperti ini bisa kita zoom to layer. Nah, jika sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan symboling. Kita klik properties. Di sini ke simbology, di features-nya aja kita kasih ke simbol. Simbolnya kita ubah menjadi color-nya menjadi warna merah. Lalu outline color-nya menjadi no color. Kemudian kita klik OK. Apply. OK. Jika sudah, kita bisa menyesuaikan skalanya. Di sini aku mau coba pakai skala 1:1000. Nah, jika sudah di batas provinsi, kita klik kanan, properties, lalu ke simbology, kemudian di sini fill color-nya kita ubah menjadi warna hijau. Oke. Ini kita ubah menjadi warna hijau muda. Apply, oke. Lalu jika sudah, kita bisa menyesuaikan skalanya lagi, masih terlalu besar. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kemudian di sini di insert kita klik kanan, lalu kita ke properties, kemudian kita ke frame, background, di bagian background kita ubah menjadi LT blue, kemudian kita klik apply lalu OK. Kemudian kita akan menambahkan teks di bagian sini, kita ubah menjadi teksnya menjadi Laut Jawa. Ini bisa kita edit, change symbol, fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, size-nya bisa 10, kemudian di italic, warnanya kita ubah menjadi ultra blue, kemudian kita klik OK, apply, OK.
Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat garis pembatas. Oke, jika sudah, ini nanti kita bisa sesuaikan dengan membuat garis tengah. Selanjutnya di sini kita akan membuat grid. Kita klik di insert, kita klik kanan kembali, properties. Kemudian kita ke grids, new grid, kita pilih gratical, next, gratical and labels. Labelsnya kita colornya ubah menjadi big blue sky. Klik OK, next, finish. Kemudian kita klik, kemudian kita ke properties. Untuk labelsnya kita centang yang left and right, label orientation-nya. Pokoknya jangan lupa ubah menjadi Times New Roman. Kemudian kita ke interval, ini kita bisa coba menjadi 2, kemudian 2, kemudian apply, OK. Nah, jika masih kurang, kita bisa edit lagi di properties. Oke, selanjutnya jika sudah jadi seperti ini, kita akan membuat keterangan. Pertama, kita akan mengklik dulu peta yang di bagian dalam. Peta utama kita, yang layers peta utama. Kemudian kita akan checklist batas provinsi, batas kabupaten, batas kecamatan, dan hasil dari peta klasifikasi NDVI. Kemudian kita ke insert, lalu kita pilih legend. Pastikan legend itemsnya sudah ada keempat item ini, kemudian kita pilih next. Kemudian untuk legend title-nya kita ubah menjadi keterangan. Kemudian fontnya Times New Roman, size-nya 12 atau 14. Kemudian kita next, finish. Nah, di sini nanti akan muncul. Jika sudah muncul seperti ini, kita bisa pindahkan ke pinggir terlebih dahulu. Oke, jika sudah, ini kita klik kanan, kemudian convert to graphics. Selanjutnya, kita akan pilih ungroup sampai nanti semua elemennya sudah tidak ada yang tergroup lagi. Ini kita ungroup lagi. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa pindahkan keterangan ini ke bagian sini. Kemudian untuk yang keterangan batas provinsi, kabupaten, dan kecamatan, kita gunakan simbol garis. Lalu kita akan memasukkan juga klasifikasi nilai NDVI. Oke, jika sudah jadi seperti ini, sudah selesai. Selanjutnya kita bisa melakukan save. Ini hasil akhirnya. Oke, kita bisa melakukan save dengan klik file. Lalu di file kita bisa pilih save. Nah, jika sudah, selanjutnya untuk mengekspor ke PDF, kita bisa klik file lagi, kemudian export map. Kemudian save as type-nya kita ubah menjadi PDF, kemudian kita save dengan nama. Ini kita bisa connect to folder dulu. Ini kita bisa save dengan nama acara 9 underscore, nama itu Rachel. Terus kemudian kita klik save. Oke, sekian dan terima kasih.